Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku sekalian di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya Bu Nida sudah sampaikan mengenai kontrak belajar kita, yang mana kita akan belajar mengenai ilmu hadis, dan kitab yang akan kita kaji itu adalah kitab Lubabul Hadis. Bu Nida sudah sampaikan mukadimahnya pada pertemuan yang lalu. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas isi dari kitab Lubabul Hadis ini. Di kitab Lubabul Hadis ini setiap babnya itu memuat 10 hadis. Nanti kita akan kupas satu persatu dari mulai bab pertama sampai bab akhir. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam kajian ilmu hadis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bu Nida mulai. Kita masuk ke bab pertama, Al-Babul Awal. Itu membahas mengenai fi fadilatil ilmi wal ulama. Fadilah atau keutamaan ilmu dan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ditulis dalam kitab Lubabul Hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, berkata bagaimana? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itski alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di suatu majelis ilmu dalam keadaan kamu tidak membawa ballpoint pun dan tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan pandanganmu kepada orang alim itu lebih baik daripada 1000 kuda yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Dan salammu kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun lamanya. Jadi di hadis yang dituliskan oleh siapa pengarangnya? Imam Allamah Jalaluddin As-Suyuti ini menjelaskan bahwa sungguh banyaknya keutamaan ketika kita itu mengkaji sesuatu di majelis ilmu. Bahkan dalam keadaan kita tidak membawa ballpoint pun,
dan tidak mencatat satu huruf pun ketika di majelis ilmu, itu ganjarannya itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Namun hadis ini jangan kemudian kalian nanti jadikan sebagai patokan. Alah, duduk saya saja di majelis ilmu sudah lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Maka saya ketika datang ke kajian tidak akan membawa bolpen dan tidak akan mencatat satu huruf pun, karena duduknya saja sudah lebih baik dari 1000 budak. Jangan sampai kalian nanti berpatokan pada hadis ini, karena menurut Imam Syafi'i itu ketika datang ke majelis ilmu dan kita akan berburu ilmu, itu ibaratkanlah ilmu itu seperti buruan. Lah, apa yang harus kita lakukan ketika berburu? Ketika kita menemukan buruan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikatnya agar tidak lepas. Nah, ibaratkanlah seperti itu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, ilmu itu diibaratkan seperti buruan, dan ketika kita menulis itu kita diibaratkan seperti mengikat buruan tersebut. Jadi lebih baik ketika kita datang ke majelis ilmu diniatkan yang baik juga, apa yang disampaikan oleh guru, apa yang kita dapatkan di majelis ilmu itu dicatat agar kita itu nantinya tidak mudah lupa dengan apa yang disampaikan dan bisa menyerap ilmunya. Seperti itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, satu orang fuqaha atau satu orang ahli fikih yang wara' itu lebih berat bagi syaitan dibandingkan 1000 ahli ibadah yang bodoh dan wara'. Kenapa satu orang faqih yang wara' itu lebih berat bagi setan? Karena orang yang ahli ibadah, walaupun dia ibadahnya itu banyak, itu belum tentu ibadahnya benar. Akan tetapi orang yang faqih itu meskipun ibadahnya sedikit, tapi dia faqih. Dia ketika mengerjakan ibadah itu benar. Jadi orang yang ahli ibadah itu belum tentu ibadahnya benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Jadi keutamaan seorang alim atas orang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam purnama di antara banyaknya bintang-bintang. Bagaimana jika diibaratkan? Ketika kalian melihat bulan di malam purnama, jika dibandingkan dengan banyaknya bintang-bintang, pasti lebih terang benderang bulan purnama itu. Nah, itulah keutamaannya seorang alim dibandingkan para ahli ibadah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man yataqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtu. Jadi barang siapa yang berniat untuk berpindah untuk menuntut ilmu, itu Allah sudah mengampuninya bahkan sebelum dia itu melangkah. Jadi ketika kita itu akan ke majelis ilmu, dari majelis ilmu yang satu ke majelis ilmu yang lainnya, bahkan sebelum kita melangkah ke perjalanan pun kita sudah niat mau ke majelis ilmu yang satunya lagi, itu kita sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu keutamaannya majelis ilmu dan ilmu itu sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Muliakanlah para ulama, maka sungguh Allah itu juga memuliakan para ulama tersebut, karena mereka itu benar-benar mulia. Seperti itu ya, Allah itu sampai memuliakan para ulama karena mereka itu mempunyai ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim nadharatan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadharati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melihat wajahnya alim, wajahnya seorang alim atau wajahnya guru, satu kali pandangan saja dan dia itu merasa senang, Allah akan menciptakan dari pandangan itu, dari satu pandangan itu, satu malaikat, yang mana malaikat itu memohonkan ampun untuk kita di hari kiamat. Sungguh besar sekali kan keutamaannya. Benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan ulama juga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, barang siapa yang memuliakan para alim, maka dia juga memuliakanku, dan barang siapa memuliakanku, maka Allah pun memuliakannya, maka Allah itu akan memuliakannya. Dan barang siapa memuliakan Allah, maka tempatnya itu adalah surga. Maka Allah itu menjanjikan baginya itu surga. Sungguh hebatnya para alim ulama ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu berjanji barang siapa yang memuliakan alim ulama, maka ia itu seperti memuliakan Nabi Muhammad, juga seperti memuliakan Allah itu sendiri. Maka baginya diganjar surga. Seperti dalam firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu benar-benar meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman juga berilmu, ya kan? Allah itu tidak hanya meninggikan derajat orang-orang yang beriman saja, tapi juga yang berilmu, sampai mau diganjarkan
surga. Barang siapa yang memuliakan alim itu sendiri. Misalkan kita tidak menjadi seorang alim ulama, tapi kita memuliakan alim ulama, maka kita juga akan diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Maksudnya apa? Tidurnya seorang alim itu lebih afdol atau lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Karena bisa saja ibadahnya orang yang bodoh itu, walaupun dia itu giat beribadah terus menerus, namun ada kemungkinan ibadahnya orang jahil itu, ibadahnya orang bodoh itu tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Ibadahnya salah. Namun tidurnya orang alim itu bisa juga bernilai ibadah. Karena apa? Biasanya orang alim itu ketika mau tidur, dia akan meniatkan tidurnya itu untuk ibadah. Akan meniatkan tidurnya itu untuk menyiapkan dirinya beribadah kepada Allah, sehingga tidurnya pun diganjar sebagai ibadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min ayyusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Barang siapa yang belajar suatu ilmu, satu bab, baik itu sudah diamalkan atau belum diamalkan, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jadi kita hanya belajar saja, belum mengamalkan. Sudah atau belum mengamalkan itu sudah lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Maka dari itu ketika kalian datang ke kajian, ketika kalian datang ke suatu majelis ilmu dan kalian niatkan untuk belajar, baik kalian nantinya itu langsung mengamalkan ilmu itu atau belum, itu sudah lebih baik daripada kalian sholat 1000 rakaat. Sungguh hebatnya keutamaan ilmu itu sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Maksudnya bagaimana? Barang siapa yang mengunjungi orang alim, maka sesungguhnya itu seperti ia mengunjungiku. Dan barang siapa yang menyalami seorang alim, maka sungguh dia itu seperti menyalamiku juga, menyalami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, waman jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa duduk bersama orang alim, maka seakan-akan dia itu duduk bersamaku di dunia. Waman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan barang siapa duduk bersamaku di dunia, maka akan saya dudukkan dia bersamaku ketika di hari kiamat. Apa tidak hebat sekali itu? Sampai-sampai Rasulullah itu berkata seperti itu, saking Rasulullah memuliakan para ulama. Maka janganlah kalian itu bermalas-malasan ketika mau datang ke kajian ilmu. Ke kajian datang diniatkan untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, karena keutamaannya ilmu dan ulama itu sangat besar sekali. Setelah kita kaji dari kitab
Lubabul Hadis ini. Sudah, ini yang tadi itu merupakan hadis ke-10 yang Bunida bacakan. Maka pada pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji ke bab 2 fi fadilati la ilaha illallah. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah yang akan kita kaji dalam kitab Lubabul Hadis ini. Semoga nanti kita istiqomah seperti itu ya. Bunida cukupkan pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang Bunida sampaikan kepada anak-anakku sekalian nantinya bisa bermanfaat dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, Bunida berterima kasih kepada kalian atas perhatiannya, dan Bunida mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.